Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-Hannan al-Mannan alladhi ba'atha Muhammadan ila jami'il insi wal jan. Assalatu wassalam ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil liqa'i bi rabbid dayyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama para ulama kita, para asatid kita, khususnya para habaib kita. Kita doakan, kita mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap mengkokohkan setiap langkahnya di dalam memperjuangkan agama Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan zahir dan batin kepada beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggampangkan urusan dunia dan akhirat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh panitia daripada acara Walimatul Urush dan seluruh sahibul hajah, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak yang telah menikah dari sahibul hajah atau sahibul bait, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan kepada keduanya, dari keduanya keluar manusia-manusia keturunan yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiyuna wa Maulana Muhammad, dan dijadikannya sebagai anak yang saleh dan salehah, yang bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi negara, khususnya bagi agama dan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan seluruh front pembela Islam, juga Laskar Bansar dan lain sebagainya yang telah ikut menemani dalam perjalanan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada beliau-beliau semua dan dimenangkan segala perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususnya para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memulai ceramah saya, nggak tahu kalau di kampung ini sampai jam berapa biasanya? Kalau biasa sampai jam 10, berarti penyampaiannya 15 menit. Sampai jam berapa biasa? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan. Tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik. Jangan ada yang ngomong, karena orang yang berbicara dalam majelis, ulama mengatakan dikhawatirkan dia mati atau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Wafat dalam keadaan tidak baik. Karena yang disampaikan hadis, yang disampaikan itu adalah Al-Qur'an. Tolong disimak baik-baik, jangan ada yang ngomong. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah jalla jalaluhu wa ta'ala adhamatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat
yang maha besar. Dialah Allah, zat yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah adalah kecil. Segala puji bagi Allah, dialah Allah, zat yang paling kuat dari segala sesuatu yang kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah, raja dari segala para raja yang ada. Raja selain Allah adalah hamba. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling kaya dari segala sesuatu yang paling kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah, zat yang maha berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa, kadang tidak berkuasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan binasa, pasti akan hancur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha melihat dari segala sesuatu yang melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah, zat yang maha mendengar dari segala sesuatu yang mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah, zat yang maha mulia, maha agung, yang andaikan seluruh hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan di sisinya. Dialah Allah, andai pun seluruh hamba-hambanya berbuat taat kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan di sisinya. Dialah Allah yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Apa nikmat yang Allah berikan? Yang pertama, nikmat yang paling besar dari segala nikmat yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dijadikannya kalian sebagai orang-orang yang Islam, sebagai orang-orang yang percaya bahwasannya Tuhan kalian adalah Allah, Nabi kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu, dari kita dilahirkan oleh Allah, dilahirkan dari rahim kita, Allah jadikan kita sebagai umat yang telah Islam, artinya berpasrah, berserah diri kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Allah, beriman juga kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kenikmatan ini adalah satu kenikmatan yang banyak manusia lupa akan karenanya. Banyak manusia-manusia yang melupakan kedua nikmat hal tersebut. Dan antara nikmat yang sering juga kita lupakan adalah nikmat yang pertama adalah sehat, yaitu kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Dan yang ketiga, yang keempat, nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita lupa, yang sering kita untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Nikmat apa itu? Dijadikan Anda sekalian, dijadikannya kamu sekalian sebagai pengikut, sebagai pecinta, sebagai umat dari sebaik-baiknya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar di alam semesta ini setelah iman dan Islam kecuali nikmat dijadikan engkau sebagai umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sampai-sampai di dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah salah satu ulama mutagaddimin. Beliau wafat ratusan tahun yang lalu, sekitar 400 tahun yang lalu. Beliau ngarang namanya kitab, ada Sabilul Idhkar, ada kitab Risalatul Muawana, ada kitab Nasaihud Diniyah, ada kitab Adab Sulukul Murid, dan kitab-kitab beliau yang lain. Ada juga hizib beliau, nama hizibnya di antaranya Wirdul Latif, di antaranya juga Ratib Al-Haddad, itu yang dikarang oleh Al-Imam
namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menceritakan ada satu riwayat dari Wahab ibn Munabbih, nanti di akhirat, di dalam kitab Sabilul Idhkar, di akhirat nanti ada satu kelompok, ada satu umat, yang mana umat ini dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bagaikan bulan purnama. Maka Nabiullah Musa alaihissalam, seorang nabi yang mendapat gelar Kalimullah, nabi yang bisa berdialog, nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, manhum ya Rasul, ya Allah, siapa mereka ya Allah? Umat siapa mereka ya Allah yang engkau bangkitkan wajahnya terang bagaikan bulan purnama?" Maka Allah menjawab, "Hum ummatu habibi ummatu Muhammad." Dialah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibangkitkan lagi umat tersebut, wajahnya bagaikan matahari, terang bersinar. Nabiullah Musa bertanya lagi, "Ya Allah, umat siapa itu ya Allah? Begitu mulia wajahnya, begitu agung wajahnya, hingga engkau wujudkan dia, hingga engkau bangkitkan dia dalam keadaan wajahnya terang bagaikan matahari." Maka Allah menjawab pertanyaan Nabiullah Musa, "Mereka adalah golongan atau umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian di akhir pembicaraannya, di akhir ucapannya dengan Allah, Nabiullah Musa alaihissalam berdoa seraya mengangkat tangannya, "Ij'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, kalau umatnya Muhammad begitu mulia di hadapanmu ya Allah, maka saat ini aku berdoa kepadamu ya Allah, ij'alni, jadikan aku sebagai golongan salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agung, betapa mulia umat Nabi Muhammad. Ini Nabi, seorang Rasul yang disebutkan beliau termasuk Nabi yang maksum, terpelihara dari dosa, nggak punya dosa, nggak punya maksiat. Nabi minta, seorang Rasul minta supaya dijadikan umat Rasulullah, tetapi Allah tidak mengabulkan Nabi Musa dijadikan umat Nabi Muhammad. Lantas kita, saya dan kalian, dari lahir belum pernah berdoa kepada Allah, bangunnya maksiat, jalannya maksiat, tidurnya maksiat, tetapi Allah telah memilih kita dari Lauhil Mahfuz sampai kita diutus di rahim ibu kita, sampai kita lahir ke alam dunia, memang kita telah dijadikan sebagai pengikut dan umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada hal yang lebih baik daripada ini, tidak ada keagungan yang lebih agung daripada ini. Keagungan dijadikannya engkau sebagai pecinta dan pengikut Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, jadikan lisan-lisanmu di dunia basah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan mulut-mulutmu di dunia lidah yang sering maksiat. Jadikan lisan lidah kalian untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah jadi orang bakhil. Tahu orang bakhil? Bakhil itu orang pelit, orang kikir. Orang pelit bukan orang yang nggak ngasih harta. Orang pelit bukan orang yang nggak ngasih duit, bukan nggak mau sedekah, itu pelit. Tapi hakikat orang yang pelit adalah mereka yang ketika mendengar telinganya nama Rasulullah, tetapi lisannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Al-bakhilu indama dzukirtu falam yusalli alayya." Manusia yang paling bakhil, manusia yang paling pelit adalah mereka manusia yang ketika mendengar namaku, kata Nabi Muhammad, tetapi lisannya tidak bergerak untuk bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan jadi orang pelit. Kalau pengen dekat dengan Nabi, pengen dicintai oleh Nabi, perbanyak solawat kepada Nabi. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi siapa?
bagi orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah. Apa kabar gembiranya? Rasulullah mengatakan di dalam hadis, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alayya salah." Manusia yang paling dekat denganku bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak ngaji, bukan yang haji setiap tahun, tapi manusia yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah, di hari kiamat, adalah mereka yang paling banyak bersolawat, memuji, membasahkan lidahnya untuk mengagungkan, bersolawat, memuji namaku, kata Nabi Muhammad. Makanya kalau kalian orang Islam, kalau kalian orang yang beriman kepada Nabi, jangan pernah tahan lidahmu untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Jangan pernah tahan lidahmu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat tidak dibayar. Orang yang bersolawat tidak diminta bayar oleh Allah, tidak disuruh bayar oleh Allah. Kamu kalau masuk rumah sakit harus bayar, tetapi kamu bersolawat yang membuat engkau masuk ke dalam surga, tidak, engkau harus bayar. Cukup jikalau engkau cinta kepada Nabi, maka cukup memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada satu ancaman. Barang siapa yang ketika mendengar namaku kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka aku takutkan nanti di hari kiamat dia dibangkitkan bukan dari golonganku, kata Nabi Muhammad. Kalau bukan dari golongan Nabi, terus kepada golongan siapa kita akan mengikuti? Kalau bukan di barisannya Rasulullah, di barisan siapa kita akan menuju surga? Padahal Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang arifin, seorang soleh, Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, kullu turuq masdudah illa man ittafa atharir rusul. Setiap jalan menuju Allah semuanya tertutup kecuali satu jalan yang pasti terbuka menuju Allah. Jalan apa itu? Jalan yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh solawat, solawat. Kalau dibacakan maulid, solawat. Kalau ada yang baca solawat, jangan lupa menjawab solawat. Jangan pelit-pelit. Ada lagi tadi maulid, gak ada yang ikut. Maulid, gak ada yang solawat. Coba kalau sabung, banyak yang ikut. Kalau adu ayam, banyak yang ikut. Main kolok-kolok. Kamu umat Nabi apa umat kolok-kolok? Umat Nabi apa umat orang sabung kamu? Kalau cinta sama Nabi, perbanyak sholat. Sholawat, jangan pelit. Gak rugi. Orang sholawat sama Nabi gak rugi. Gak rugi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat yang semangat depan doang, yang di belakang gak ada suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih, yang hadir umat Nabi apa bukan? Yang keras. Yang keras. Umat Nabi apa bukan? Pecinta sama Nabi apa bukan? Sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Pengen jumpa nggak sama Nabi? Pengen bertemu sama Nabi? Pengen berkumpul dengan Nabi? Pengen, tapi sholawat nggak ada yang jawab. Seorang pepatah mengatakan, cinta itu butuh bukti, betul? Jangan cuma sama cewek, butuh bukti, goblok. Ngaku cinta sama Nabi, sholawat aja gak mau. Kamu gak diminta suruh bayar duit, bayar gak? Sholawat gak bayar, sholawat gak bayar. Kalau sama ceweknya harus korban, jauh-jauh datang. Ini dah hadir maulid. Sebelum ibu kalian pernah menangisi kalian, rindu dengan kalian. Sebelum orang-orang yang kalian mencintai kalian, mereka menangis untuk berjumpa dengan kalian. Sebelum alam semesta menangisi kalian semua, rindu ingin berjumpa dengan kalian. Ketahuilah, manusia yang pertama kali meneteskan air mata ingin berjumpa dengan saya dan kalian adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Orang tua kalah dengan Nabi. Sampai-sampai sebelum kita diciptakan, Nabi sudah nangis karena ingin jumpa dengan kita. Makanya kalau suruh sholawat jangan yang lemes, betul? Kalau suruh sholawatan jangan kelemar-kelemar, betul?
Kalau suruh solawatan jangan loyo-loyo, betul? Kalau solawatan jangan letoi-letoi, betul? Giliran kalau malam minggu keluar aja semangat. Kalau maulidan nggak ada, lemas-lemas mukanya, Bib kemalaman, Bib capek, Bib tadi habis kerja, Bib. Nggak ada kata capek untuk Nabi. Kamu aja takut sama istri kamu kerja. Nabi nanti yang memberi syafaat kepada kita, bukan istri kamu, bukan guru kamu, bukan. Semuanya nanti minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kalau di dunia kamu jauh dengan Nabi, bagaimana nanti di akhirat bisa dekat dengan Nabi? Betul? Betul? Makanya jangan semangat gak? Semangat gak? Lanjut gak? Saya lihat kalau masih lemas, saya tutup, saya pulang. Bagus saya di rumah, saya punya majelis sendiri, rutinan. Saya liburin. Makanya jangan Kamu tahu kerupuk? Tahu nggak kerupuk? Kerupuk kalau kena air gimana? Lempem. Ah, itu kayak yang di depan-depan ya. Kan jangan lemas. Teriakkan nama Nabi Muhammad. Lagu kebangsaan aja Indonesia teriak. Lagu kebangsaan belum ada. Yang pertama kali wujud di dunia ini Nabi Muhammad. Yang pertama kali Allah ciptakan Nabi Muhammad, bukan lagu kebangsaan, bukan. Kalau lagu kemerdekaan semangat, maka lebih semangat ketika engkau membaca maulid Nabi Muhammad. Harus lebih semangat. Setuju? Setuju? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, begitu kan cakep. Biar nggak lemah. Kalau kamu lemah, saya lemah. Kalau udah sama-sama lemah, bagus pulang. Betul? Betul? Lanjut gak? Lanjut gak? Semangat gak? Semangat gak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk untuk menghadiri walimatul urus, yaitu tasyakuran, bersyukur kepada Allah, kemudian mengundang maulid pengajian sebagai bentuk bukti rasa syukurnya kepada Allah, dan diisi dengan acara yang bermanfaat. Karena ini momennya pernikahan. Kemarin Ustadz yang ngundang nggak bilang kalau ini pernikahan, jadi saya bingung. Nggak sempat mutola'ah saya. Saya kira masalah maulid. Jadi saya sampaikan sedikit saya tentang pernikahan. Yang penting dengerin dan diamal. Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "An-nikahu sunnati wa sunanul anbiya min qabli." Menikah adalah sunnahku, ajaranku, dan ajaran dan sunnah Nabi sebelum aku. Menikah adalah sunnahku, adalah ajaranku, dan ajaran Nabi sebelum Nabi Adam menikah. Tidak ada Nabi yang nggak menikah. Nabi Muhammad menikah, Ibrahim menikah, Yusuf menikah semua. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang ini orang yang mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan dari kedua orang yang kafir, dari kedua orang tua yang kafir. Banyak ustaz goblok sekarang, banyak itu. Baca ilmu di Google, di YouTube. Jadi bilang kedua orang tua Rasulullah di neraka. Karena syariat Islam itu datang di zaman Nabi Muhammad. Pernikahan ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi kedua orang tua Rasulullah tidak masuk di dalam syariat Nabi Muhammad, berarti keduanya berzina. Itu ustaz goblok yang ngomong. Ustaz Bahlul. Ustaz YouTube namanya. Ngaji Syama'il Muhammadiyah. Buka kitab-kitab para salafun saleh, Syekh Yusuf An-Nabahani, Al-Imam At-Tirmidzi. Buka
Jalaluddin As-Suyuti, kitab-kitab beliau menjelaskan Syama'il Muhammadiyah, bagaimana syama'il kehidupannya Rasulullah, bagaimana ibu bapaknya Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, an-nikahu sunnati, menikah adalah ajaranku dan ajaran Nabi sebelumku. Jadi orang Nabi itu ibu bapaknya menikah, bukan hasil zina, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Makanya Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada orang-orang yang masih muda untuk segera menikah. Kenapa saya suruh menikah? Saya lihat dari tadi yang depan ini jomblo semua mukanya. Jangan takut nikah, Beb. Saya kalau nikah ini bingung, Beb. Dapat makan dari mana, Beb? Kamu takut. Kamu nggak punya Allah. Kamu nggak punya Tuhan. Orang Cina, orang Kristen aja nggak takut, dia miskin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Jangan takut, Beb, saya pengen menikah, Beb. Terus saya takut, Beb, istri saya ini setelah menikah, Beb, dapat uang dari mana, Beb? Kerjanya kemana, Beb? Mau dikasih makan apa? Berarti kamu nggak punya iman sama Allah. Allah itu nggak tidur, Allah itu nggak mati, Allah itu nggak jauh, Allah itu dekat. Sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Asalkan kamu beribadah, taat kepada Allah, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan anak dan istrimu, Allah akan berikan jalan keluarnya. Nggak ada orang yang takut miskin, mereka yang nggak punya Allah. Orang yang takut istrinya nggak bisa dikasih makan adalah mereka yang nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Orang tua dulu sama sekarang beda. Kalau orang tua dulu anaknya 9, 16 hidup semua, betul? Anak sekarang KB, 2 anak cukup, bahlul, goblok. Itu senjata Yahudi itu. Yahudi pengen menghabisi umat Islam dengan cara satu ini, pakai KB. Orang dulu nggak ada KB, nggak ada. Ada orang dulu pakai KB? Nggak ada. Anaknya 16, 12, 9, 10, betul? Ini baru 2, sudah, Beb, sudah cukup, Beb. Takut nggak bisa ngasih makan. 2 anak aja cukup, Beb. Nggak usah. Saya sarankan sama bapak-bapak, kalau istrimu nggak mau dikasih anak lagi, nggak mau produksi lagi, cari ladang yang baru. Betul? Nisa'ukum harsul lakum, kata Allah. Perempuan kalian itu adalah ladang bagi kalian. Kalau ladangnya nggak mau digarap, ladang nggak bisa dipakai, cari ladang yang lain. Betul? Jangan takut sama bini kamu. Sudah, Mas, 2 anak aja cukup, Mas. Ya, suami-suami takut istri kamu. Betul? Boleh, perempuan juga begitu. Nggak mau, jangan main-main hakim sendiri. Betul? Nggak boleh tamak. Betul? Nggak boleh rakus. Betul? Laki-laki itu miliknya orang 4, bukan 1. Betul? Besok-besok perempuannya ibu-ibu datang panitia, jangan undang Habib Rehan lagi, suami saya pengen kawin terus. Betul? Kasihan laki-laki. Makanya ibu yang anaknya pengen kebelet nikah, saya ingatkan kepada kedua orang tua, turunkan harga mahar biar tidak ada lagi pelacuran dan perzinahan di negara kita. Betul? Betul? Siap menikah semuanya? Siap menikah? Jangan takut miskin, betul? Jangan takut nggak ada makan, betul? Kita punya Allah, betul? Siapa yang memberi kita makan? Yang keras, siapa yang memberi kita hidup? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi nyawa kepada kita? Siapa yang memberi makan kepada kita? Siapa pencipta alam semesta? Yang keras, siapa yang pencipta alam semesta? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha luar biasa? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha raja? Allah.
Jangan takut, Miss. Besok kalau memang Anda semua laki-laki sejati, bilang, perempuan akhwat, pemudi, jangan mau di PHP-in, betul? Perempuan, jangan mau di PHP-in. Ada nggak yang anak muda yang hadir nih? Banyak enggak? Jangan mau di PHP-in, betul? Cinta anak zaman sekarang itu bagaikan fata morgana. Jangan percaya sama laki-laki kamu. Tahu fata morgana? Fata morgana itu dari jauh seakan-akan menjanjikan, dilihat seakan-akan mengesankan, dilihat seakan-akan menjanjikan, seakan serius, seakan indah. Ketika didatangkan, hampa, tidak ada apa-apanya. Begitu juga laki-laki zaman sekarang, Dek, saya cinta sama kamu. Kadang-kadang SMS-nya pakai abi umi. Ada nggak? Ada nggak? Kadang-kadang pakai apa? Habibi, habibati dan habibi. Kadang-kadang pakai bebek. Ada nggak? Kadang pakai kakanda. Kayak film kerajaan-kerajaan aja. Kadang pakai apa? Pakai yang di mana? Kamu malam ini hadir nggak acara Habib Rehan? Iya hadir. Kamu nanti kan jalannya rusak pelan-pelan ya. Kenapa? Kalau motornya yang jatuh aku nggak apa-apa, asalkan jangan kamu. Ada nggak? Ada nggak? Saya mau tanya yang perempuan, kalau di PHP sakit hati nggak? Yang keras sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakitnya di mana? Di mana? Yang keras. Sakitnya di mana kalau di PHP? Sakit nggak? Sakit hati nggak? Jawab yang keras. Sakitnya di mana? Korban PHP berarti. Betul? Betul? Perempuan jangan mau di HP-HP-in, jangan mau dijanjiin biasa aja. Bilang sama yang laki-laki, Mas, dua pilihan bagi kamu. Kalau kamu memang laki-laki yang sejati, kalau kamu memang laki-laki yang sayang sama saya, dua hal yang perlu kau terapkan dalam cintamu. Yang pertama, ikhlaskan saya atau tinggalkan saya. Begitu. Betul? Halalkan saya atau tinggalkan saya. Betul? Perempuan satu juga, jangan mudah baper. Baru dibilang, Dek, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Bukan, hari ini kamu cantik banget. Langsung baper. Betul? Langsung, aduh, langsung baper. Jangan begitu. Betul? Betul? Kamu perempuan harus jaga kehormatannya kamu. Jangan mau dibodohin sama laki-laki. Sekarang ini kalau buaya jarang timbul, apalagi musim kemarau. Tapi kalau buaya darat belonggo. Betul? Betul? Jangan mau di PHP, jangan mau dijanjiin pahal. Makanya laki-laki ini jangan mau mempermainkan wanita. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai jatuh dalam zina. Hati-hati. Hari ini engkau mengotori seorang wanita, anak dari seorang. Hari ini kau mengotori wanita, saudara dari seseorang. Besok, lusa, kau akan berkeluarga. Kau pasti mempunyai anak perempuan. Dan mungkin pembalasan Allah akan terjadi kepada anakmu. Suatu saat, anakmu akan dipermainkan oleh laki-laki lain. Hati-hati. Jangan mempermainkan wanita. Kalau betul-betul langsung datangin bapaknya. Betul, setuju? Yang laki-laki siap datangin bapaknya. Betul? Jangan di sini doang ngomong. Sampai ke rumah ada minggu. Saya kerja apa? Jangan takut. Dan juga pesan kepada kedua ibu bapak, kalau ngambil mantu jangan milih-milih. Kamu ini kerja apa? Oh, kerja parkir enggak? Anak saya masa sudah di kernet parkir. Bukan seperti itu. Apa yang kamu lihat saat ini belum menjadi jaminan di masa depan. Belum. Ada mungkin laki-laki datang pakai Fortuner ngelamar anak kamu, belum tentu dia akan kaya selama-lamanya. Mungkin di masa depan 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun setelah menikah dengan putrimu, orang laki-laki tersebut bisa bangkrut dan tidak punya harta. Ada laki-laki yang hanya kerja juru parkir, tidak punya pekerjaan lain.
atau menoreh atau yang lain, cari getah. Tapi dia memang cinta kepada anakmu daripada jatuh ke dalam zina. Kemudian dapat 2 bulan, 3 bulan, dia dapat rezeki dari Allah hingga dia menjadi orang yang lebih kaya. Bisa jadi karena Allah yang punya kuasa, betul? Oleh karena itu jangan dipersulit orang menikah, betul? Bu, kalau besok anaknya mau dilamar, dikasih apa enggak? Dikasih enggak? Anak saya masih kecil, Beb, berapa 17? Coba kasih laki-laki, pasti itu bisa hamil itu. Betul? Daripada jalan keluyuran, mau datang majelis, tujuannya baik. Banyak sama sekarang di anak majelis, tujuannya mau majelis, tapi setelah pulang dari majelis berduaan, goncengan, ada nggak? Bukan ada, banyak. Nanti yang jelek majelisnya, betul? Yang jelek gurunya, betul? Yang jelek ketua majelisnya, betul? Makanya nanti kalau anak muda bilang, Beb, saya ini, Beb, sama orang tua dikasih pilihan. Kamu kalau mau nanya apa-apa, nanya sama ulama. Beb, Ustadz, Habib, Kiai, saya pengen kawin. Harinya yang bagus hari apa? Oh, hari ini. Ustadz, Habib, Kiai, saya pengen menikah. Ini ada 4 wanita. Mana yang harus saya pilih? Kalau kamu tanya sama Ustadz, sama Habib, Kiai yang takut istri, dia bilang, pilih ini saja. Pilih ini saja. Tapi kalau kamu tanya sama saya bilang, nikahin 4-4-nya. Betul? Betul? Akan datang suatu zaman laki-laki itu 1:8. 1:, bukan menikahnya, maksudnya saking banyaknya wanita. Ibarat sekarang satu laki-laki punya anak 8, pasti 7 atau 6 semuanya perempuan, sisanya baru laki-laki. Atau 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kebanyakan perempuan. Makanya ibu-ibu jangan mempersulit suaminya kawin lagi, Bu. Betul? Yang suami bilang, bagus, Beb. Bulan depan, tahun depan kita undang Habib Rehan lagi. Betul? Yang ibu-ibu bilang, jangan, saya tobat kepada Allah, jangan diundang lagi. Bukan begitu, Bu. Makanya ibu tuh jangan terlalu terbawa, santai saja, Bu. Bilang sama suaminya, Mas, saya siap dimadu. Begitu. Bu, pengen nggak masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Yang keras. Pengen nggak masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Satu kuncinya, dapat ridho suami. Makanya ini kedua mempelai, saya pesankan kepada Anda, jaga baik-baik rumah tangga Anda. Mungkin awal pernikahan Anda tidak akan ada ujian. 1-2 bulan dari pernikahan Anda, kalau Allah pengen menguji cinta kalian itu sejati atau tulus karena Allah, maka ujian dan cobaan akan selalu akan datang kepada kalian. Jangan baru dapat seminggu, Dek, kamu ini bagaikan bintang yang bergejolak. Kenapa, Bang? Andaikan lampu ini redup, maka aku tetap bisa melihatmu. Kenapa? Wajahmu begitu indah dan terang. Itu baru sebulan. 1 bulan, 1 tahun gelap. Kemudian kena kaki suaminya, celingan rahmat mata. 1 tahun, betul? Ada nggak? Ada nggak? Bes ngabes lah, mau nacelen lihat. Aku udah kita santap itu. Ada nggak? Kalau sudah 1 tahun, kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, siang hari ini bukan malam, istrinya bawa pakaian, kemudian kesandung, polakin tak melak mata. Betul? Betul? Itu yang suami. Yang istri bilang, yang istri, kalau manten baru 1-2 bulan, Mas, Kanda sudah siapin kerja yang semangat ya, itu dasinya rapiin pelan-pelan, dilihat sampai depan rumah. Kalau udah hilang pergi baru masuk. Dapat 1 tahun habis menikah, Dek, bikinin abang kopi, cilenti biar candi tanang beli soko. Ada nak?
Ada enggak? Kalau sebulan 2 bulan, Mas, berasnya habis. Lembut. 1 tahun menikah, beras ada, Mas. Pampers ada? Ada enggak? Ada enggak? Tapi insya Allah orang sini enggak nanti. Orang banyak. Ini pengakuan berarti banyak betul di sini. Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Makanya kedua mempelai kita doakan mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keluar dari pembahasan daripada walimatul urus, saya ingin mengingatkan sebelum saya tutup ceramah saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan manusia. Allah menitipkan rumah di dunia ini. Allah mempunyai rumah di dalam dunia ini. Apa yang dimaksud rumah Allah? Rumah Allah adalah masjid. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan bahwasannya masjid Allah jadikan sebagai rumah. Rumah siapa? Rumah Allah, supaya kita bisa kembali mengingat Allah, kembali bersujud kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Di mana? Di rumah Allah tersebut, yaitu dalam masjid. Sampai-sampai di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau menukil satu hadis dari Nabi Muhammad, Al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid-masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, punya iman kepada Allah, maka dia wajib untuk menjadikan masjid sebagai hal yang diagungkan, sebagai hal yang dijaga, sebagai hal yang patut dihormati dan dijaga bersama-sama. Kalau mereka beriman dan mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa qaddami Allah Subhanahu wa taala inda ila man kanat buyutuhum masajidah, dan Allah menjamin bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya apa? Menjadikan masjid sebagai rumah orang yang bertakwa, maksudnya gimana? Dijadikan sholat, dijaga dengan baik, dimakmurkannya sholat, dimakmurkannya masjid. Masjid tidak disepikan, masjid tidak dikosongkan, masjid dibacakan Al-Quran, masjid tidak boleh sepi, diajak orang kampungnya untuk menuju masjid. Apa kata Allah balasannya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka dia akan menjadi orang yang diberi kesejahteraan, waraha, dan juga kesenangan, kesantaian, kemewahan, kata Allah. Wajawaz ala sirat, dan dimudahkan melintasi siratul mustaqim, dan kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, masjid di Indonesia di mana-mana banyak masjid, tetapi Nabi Muhammad sudah mengatakan nanti di akhir zaman banyak masjid dibangun, megah masjid dibangun, besar masjid dibangun, tetapi penghuninya tidak ada, yang peduli tidak ada, yang menjaga tidak ada. Contoh saudara-saudara, masjid di Indonesia khususnya Pontianak ini, berapa ratus masjid yang ada di Indonesia, berapa ribu masjid yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, saudara-saudara. Tapi kita lihat yang sholat di masjid berapa orang, yang ibadah di masjid berapa orang, yang diam di dalam masjid berapa orang, yang tamatkan di masjid berapa orang, yang memakmurkan masjid dengan sholat, dengan zikir, dengan Quran berapa orang? Tidak ada, saudara. Sampai-sampai sekarang ini banyak manusia beriman kepada Allah, ngaku Islam kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, masjid dilecehkan, tidak berani
mereka tidak berani mengusir orang yang melecehkan masjid. Saudara-saudara, masjid rumah Allah, masjid tempat kita ibadah. Kemarin saudara-saudara di Sentul, di daerah Jawa, masjid yang setiap hari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, meletakkan kening kita di hadapan Allah. Kemarin di Sentul saudara-saudara, 2 hari yang lalu, masjid di Sentul dimasuki oleh seorang wanita, orang kafir, orang Katolik, bawa anjing ke dalam masjid. Saudara-saudara, ini penghinaan kepada Islam, saudara, kurang ajar kepada Islam. Maka saya sampaikan kepada orang kafir, saudara, kita umat Islam tidak pernah cari ribut dengan orang kafir, betul? Kita umat Islam tidak pernah cari keributan dengan orang kafir, betul? Bukan cuma di Sentul, saudara, di Istiqlal, perempuan Kristen masuk ke Istiqlal, masuk ke tempat ibadah orang Islam, tidak pakai jilbab, tidak pakai mukena, tidak pakai baju menutup aurat. Dia buka auratnya sampai pahanya kelihatan, masuk ke masjid, foto-foto dalam masjid. Ini pelecehan kepada Islam. Masjid dimasuki tanpa punya adab, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara, di mana saya ceramah, kami umat Islam, khususnya pemuda-pemuda Islam Kalimantan Barat, tidak pernah cari ribut dengan orang kafir, betul? Tidak pernah cari masalah dengan orang kafir, betul? Tidak pernah cari kerusuhan dengan orang kafir, betul? Tapi ingat, sampaikan kepada mereka, kalau sudah orang kafir, orang munafik datang duluan, nyerang duluan, menghina duluan, sampaikan kepada mereka, demi Allah, kami Islam Kalimantan Barat, kami pemuda-pemudi yang cinta kematian, kalau mereka sudah mulai perang, kita akan lawan mereka sampai tetes darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau musuh sudah datang, kita lawan apa lari? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kalau sudah orang kafir melecehkan masjid, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan atau biarkan? Orang kafir menghina Islam, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Saudara, Islam di Kalimantan Barat tidak pernah menghina agama apapun, betul? Suku apapun tidak pernah dihina, betul? Saya mau tanya sama kalian yang hadir, Islam Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan Barat dan juga Desa Bugo, pernah mengusir orang kafir di sini? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Pernah melecehkan tempat ibadah mereka, pura, kelenteng, gereja, pernah apa tidak? Kita masuk membawa anjing ke tempat mereka, pernah apa tidak? Kita masuk bawa sapi, pernah apa tidak? Masuk bawa kotoran, pernah apa tidak? Tak pernah. Jangan ajarkan kami umat Islam toleransi, betul? Jangan ajarkan kami tentang tata cara toleransi, menghargai satu sama lain. Jangan ajarkan kami. Kami umat Islam punya Nabi mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sayangi kepada siapapun. Tapi ingat, jangan coba-coba. Umat Islam itu bagaikan lebah. Tahu lebah kamu? Lebah hinggap di pohon manapun, di ranting manapun, tidak pernah mengganggu orang. Lebah hinggap di ranting manapun, dia mengeluarkan madu, mengeluarkan kedamaian, mengeluarkan manisnya yang keluar dari tubuhnya, madu yang keluar. Tetapi jangan coba-coba kau ganggu lebah, kau hina lebah, kau lempar lebah. Lebah yang pertama kali diam, lebah yang tidak pernah mengolok, lebah yang tidak pernah mencari keributan. Kalau kau lempar sarangnya, kalau kau sakiti sarangnya, engkau akan dicari walaupun sampai ke lubang semut. Begitu juga umat Islam, saudara. Umat Islam tidak pernah cari musuh, betul? Umat Islam tidak pernah cari kelahi, betul? Umat Islam tidak pernah cari kerusuhan, betul? Tapi jangan coba-coba kamu menghina Islam, kamu mengkhianati Islam, kamu mencaci maki Islam, kamu menghina masjid, mengotori masjid. Ingat saudara-saudara, tunggu komando dari habaib kami, tunggu komando dari ulama kami, tunggu komando dari kiai kami. Demi Allah, kami bersumpah, andaikan komando perang sudah didengarkan, sudah diserukan, demi Allah, nyawa kami, jiwa kami murah untuk Islam dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Semuanya saya tanya, siap berjuang? Siap bela masjid? Siap bela Islam? Siap bela Islam?
siap mati untuk Islam, siap berdarah untuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslim Kalimantan Barat, khususnya Muslim Pugo, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap rapatkan barisan. Takbir. Kita nggak pernah cari musuh, betul? Saudara, saya ingatkan lagi, ulama di Pontianak 2 kali diusir, saudara. Kita nggak pernah ngusir orang kafir, betul? Kita nggak pernah ngusir orang Kristen, betul? Kemarin kejadian, tidak bakal lupa di memori ingatan saya, saudara. Di Supadio, Ustadz Sobri Lubis, Ketua DPW FPI DKI Jakarta, diusir dari bandara sampai pulang lagi, saudara. Beliau seorang ulama, pengen ceramah, bukan mau konser, bukan mau nabung ayam, diusir, saudara. Tidak sampai di situ, kita punya Ustadz Tengku Zulkarnain, diusir di Sintang, saudara. Di bandara Sintang diusir, gak boleh ceramah di Sintang, saudara. Sampai-sampai orang Dayak bawa mandau ke dalam penjara, ke dalam bandara, saudara, untuk ngusir Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya tanya, bawa ke bandara bawa senjata tajam boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bawa senjata tajam boleh apa tidak? Dia masuk dengan pakaian adatnya warna merah, dengan mandau dan tariannya, saudara. Lo kira yang punya pedang itu cuma kamu, orang Dayak? Orang Dayak, saya tidak pernah cari ribut dengan kamu, saya tidak pernah cari perang dengan kamu. Pontianak, yang buka itu datuk saya, Habib Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Tidak pernah saya mengusir, datuk saya tidak pernah ngusir orang Dayak, ngusir orang Cina, ngusir orang kafir, tidak pernah, saudara. Kenapa orang kafir mulai mengusir umat Islam, mengusir ulama? Saya mau tanya, kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Saya tanya, Muslim kalau kayak gini, kalau diserang lawan apa jangan? Lawan. Kalau dihina lawan apa jangan? Lawan. Oh Habib, kita itu cinta damai, Habib. Kita itu rahmatan lil alamin. Rahmat tidak boleh kau artikan diam terhadap kezaliman. Ulama dihina, kita rahmat saja, Habib. Kita cinta damai, Habib. Kita sholawatan saja. Rasulullah manusia paling baik. Rasulullah itu paling lembutnya manusia. Tapi kalau ada seseorang yang menghina Islam di hadapan Nabi, Nabi tidak segan-segan mencabut pedangnya untuk membunuh mereka, saudara. Begitu Nabi. Ada saatnya lembut, ada saatnya tegas, betul? Kalau kita umat Islam ini diam terus, kita akan diinjak sama orang kafir, saudara. Siapa bilang, oh nggak bakal, Beb? Siapa bilang kejadian Rohingya? Kamu tahu Rohingya? Tahu? Myanmar, saudara. Umat Islam kita diapain? Perempuan-perempuannya mereka perkosa satu persatu. Kemudian dari kemaluan perempuan ditusuk dengan besi panas sampai tembus ke dalam mulutnya, saudara. Anak-anak kecil Muslim yang mereka masih kecil, umur 10 tahun ke bawah, mereka suruh berbaris, suruh terlentang, kemudian dilindas pakai mobil atau motor trail sampai mati. Oleh karena itu, saudara, kejadian umat Islam dihina, dibunuh, dianjing-anjingkan, bahkan ditembak kayak binatang, bukan cuma di Rohingya. Kemudian di Masjid New Zealand lagi sholat Jumat, ditembak bagaikan nembak binatang. Kita ini umat Islam mayoritas masih di penjara. Kelak satu saat, kalau sudah orang-orang kafir mulai berkuasa di Indonesia, saya pegang omongan saya, kalau kamu tidak akan dijajah. Pegang omongan saya. Sekarang, saudara, kapal perang Cina sudah mulai menyandar di Indonesia, saudara. Hati-hati, saya bukan nakut-nakuti. Ini peringatan. Yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia adalah santri dan ulama, betul? Maka andaikan penjajah datang ke Indonesia, penjajah mau Amerika ke, mau Inggris ke, mau Cina ke, datang ke Indonesia, pengen jajah umat Islam, pengen jajah Indonesia, maka sampaikan kepada penjajah, kami umat Islam Indonesia akan berjuang sampai mati, takkan mundur walaupun hancur, saudara-saudara. Semuanya siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap mati, siap mati, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Umat Islam tidak boleh cari musuh, betul? Umat Islam tidak boleh cari kerusuhan, betul? Umat Islam cinta kedamaian, betul? Tapi satu saudara, tanamkan dalam hatimu, kita tidak boleh mulai duluan sebelum mereka memulai duluan, betul? Kita jangan cari masalah sebelum mereka datang menyerang kita, betul? Kalau mereka orang munafik, orang kafir sudah datang menyerang, maka sampaikan akan tegak berdiri. Islam di mana-mana tidak boleh mundur walaupun satu langkah, betul? Haram mundur walaupun satu langkah, betul? Ish kaliman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Semuanya tanya, siap berjuang di jalan Allah. Kalau andaikan masjid di Pontianak nanti dihina, dicaci, dimaki, kemudian dimasukkan anjing ke dalam masjid oleh orang kafir, kira-kira lawan atau jangan? Siap turun untuk jihad, siap angkat celurit, siap angkat pedang, siap angkat parang, siap mati, siap bela Allah, siap bela Nabi. Angkat tangannya, takbir, 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 takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saudara. Ingat, umat Islam jangan lemah, betul? Umat Islam jangan mau diadu domba, betul? Ingat, tunggu komando ulama, tunggu komando kiai, tunggu komando habaib. Suatu saat akan terjadi perang di Indonesia, saudara. Siapkan dirimu, mati kembali kepada Allah. Anda berjuang pasti mati, tidak berjuang pun pasti akan mati, betul? Berjuang mati, betul? Tidak berjuang pun mati, betul? Maka bagi kami umat Islam, berjuang sampai mati jauh lebih baik daripada mati di atas kasur, betul? Apalagi orang Madura cinta kematian, betul? Orang Madura cinta sama ulama, betul? Cinta sama kiai, betul? Andaikan ada kiai habaib pengen diusir, lawan atau jangan? Siap perang atau jangan? Kalau nanti di Pontianak ada keributan orang pukul, siap turun ke Pontianak, saudara? Siap turun ke Pontianak, saudara? Siap angkat pedang, saudara? Siap mati, saudara? Siap mati, saudara? Angkat tangan, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup kiai, hidup habaib, hidup ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.